nggak kuat, gue nangis sampai nenek nggak kuat, ini perih banget. Bergerak dikit, kayak bergerak zet gitu dikit, perih, nangis. Gimana dikit, nangis. Jadi gue tidur cuman kaku gini doang kan. Gue copot nih, nah lu kebayang nggak tuh, makanya sesakit itu copot. Gue aja ngeliatnya, Allah Akbar serem banget pantesan. Oke, kami gak awas ya, Bang. Aduh, malu. Yaudah, cepet aja nih syuting ini. Nyamuk kampret. Hai teman-teman, balik lagi di channelnya Fardila Bunga. Kali ini gue cuma mau cerita doang, cerita singkat. Tapi pasti jadinya gak bakal singkat karena gue orangnya suka cerita. Jadi gue mau kasih tahu, pasca melahirkan gue itu tidak baik-baik saja. Kok tidak baik-baik saja? Horor gak sih, Cem? Jadi pasca melahirkan kemarin itu ada sedikit drama yang terjadi. Bukan drama sih sebenarnya, tapi bisa dibilang penyakit. Bukan penyakit sih itu ya, tapi gue kayak terkena sesuatu gitu. Jadi gini, gue itu terkena, apa sih bahasanya, divonis ya? Divonis bukan sih Kak? Divonis tuh kayak, apa sih pokoknya gue itu, bukan divonis ya, tapi terserang, bukan juga. Apa sih bahasanya? Gak ada persiapan, ini mohon maaf juga, gue belum tidur, jadi gue gak fokus nih. Sumpah gue belum tidur, asli ya, jadi curhat. Pasca melahirkan itu baik-baik aja. Setelah dari klinik itu gue pulang dulu ke rumah nyokap. Hari kedua di rumah nyokap, gue baru ngerasain nih kok jalan agak ngilu ya. Terus gue tanya, Ma ini kenapa, ini jahitan bukan? Terus kata nyokap gue, ngilunya gimana ya, jahitan emang masih agak ngilu sampai seminggu lah baru hilang rasa ngilunya gitu kan. Terus gue pikir oh mungkin ini jahitan. Tapi kok ngilunya sampai bisa jalan. Jadi gue jalannya tuh bener-bener kayak gimana ya? Pokoknya gue jalannya bener-bener kayak orang baru belajar jalan gitu. Awalnya ngilu-ngilu, terus lama-lama sakit. Nah, waktu hari kelima setelah melahirkan, itu malam-malam Jody belum pulang kerja. Nyokap gue lagi di kamarnya, gue lagi sama Rasya doang nih, Rasya lagi tidur. Gue mau pipis, berdiri, udah ngambil tisu, terus pas mau jalan, wah nggak bisa digerakin gitu kaki sebelah kanan. Kan mau melangkah gitu kaki sebelah kanan, kok nggak bisa? Nggak bisanya tuh bukan nggak bisa kaku ya, tapi digerakin dikit. Wow, perihnya tuh, wah nauzubillah min zalik deh, perihnya gimana ya? Perih banget deh pokoknya. Gimana jelasinnya, lu ngerti nggak? Seperih itu deh pokoknya. Terus gue coba yang kaki kiri nggak bisa juga. Gue nangis aja berdiri. Terus gue panggil nyokap, mama gitu kan. Ini kenapa kok jahitan begini banget? Gue bilang gitu kan. Tuh kata nyokap gue, setahu mama jahitan tuh nggak seperti ini, kamu tanya dokter aja gitu kan. Terus gue telepon Jody, cepetan pulang, gue nggak bisa jalan nih, gue bilang gitu kan. Jody balik, udah gue udah di kasur, tidak berdaya. Untung nggak ngompol, itu gue tahan pipis. Gue tahan pipis sampai rasa pipisnya hilang, tau nggak lu, saking sakitnya gitu. Terus ya udah kita ke Tembuni aja, kan gue melahirkan di Tembuni Kemang. Kita ke Tembuni lagi aja, tanya ke dokter. Nggak mungkin malam ini karena itu udah malam banget gitu loh. Terus kayak udah ngantuk gitu, udahlah besok aja. Dan pada saat malam itu gue udah kayak ngerasa ya udahlah dibawa tidur aja, besok juga sembuh. Gue tuh mikir gitu kan. Ternyata Rasya mau nenen malam pagi-pagi jam 2-an gitu. Nangis kan, ngerengek-ngerengek gitu. Terus gue panik, gue bangun, wah perih banget. Bangun gini doang nih, kayak dari rebahan terus mau bangun. Kayak gimana sih rasanya? Kayak ada pisau mensayat-sayat bagian situ. Ih gak enak banget ngomongnya. Refleks gue nangis. Astagfirullahaladzim, sakit banget gitu kan. Terus gak bisa nenenin, gak bisa ngangkat, gak bisa gimana-gimana, pokoknya cuma kaku. Ya Allah ini gimana mau nenenin, sedangkan Rasya nangis mulu. Akhirnya kata Jody udah coba tidur miring, nenenin miring. Jadi gue miringin badan aja perihnya, nauzubillah min zalik. Kayak badan sih gak apa-apa ya, tapi kayak kaki kiri gue kan kalau miring, kan kaki gini, kalau miring otomatis yang sini harus diangkat dong, itu diangkat nggak bisa. Jadi lu ngerti nggak? Badan gue miring tapi kaki gue tuh kayak telentang gitu, ya Allah. Tersiksa banget deh, nggak tersiksa, nggak boleh ngomong gitu. Iya gitu deh rasanya. Terus akhirnya ada tetap nenen, udah gue nggak kuat, gue nangis sampai nenek nggak kuat, ini perih banget.
gak hilang perihnya, kayak bergerak dikit, kayak bergerak zet gitu dikit, perih, nangis. Gimana dikit nangis, jadi gue tidur cuman kaku gini doang kan. Akhirnya subuh-subuh pada hari itu juga gue ketemu nih, subuh-subuh loh jam 3 pagi itu jadi nelpon dokter gue, dok ini kenapa kok istri saya begini. Terus kata dokter gue, udah ketemu nih aja kata dia gitu kan. Ya udah, akhirnya subuh-subuh kita semua siap-siap. BTW itu pas subuh gue mau pipis banget, itu Jody gendong gue ke kursi roda. Untung masih ada kursi roda bokap gue ya, bekas almarhum bokap gue masih ada di rumah. Jadi gue digendong dari kasur ke kursi roda, bener-bener gak bisa gerak. Jarak kamar gue ke kamar mandi tuh sebelah-sebelahan doang, tapi pakai kursi roda. Segitunya gak bisa jalan gitu, ngerti gak? Terus didorong lah sampai masuk kamar mandi tuh kursi roda. Terus dari kursi roda ke klosetnya gue digendong juga. Bener-bener digendong karena gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya ketemulah sama bidan-bidan sana, gue seneng banget. Lagi sakit tapi gue seneng banget ketemu nih, gak tau kenapa. Emang tempatnya nyaman banget ya, jadi ngomongin Tembuni itu nanti aja, itu beda cerita. Oke, gue ke Tembuni lagi, gue dikasih kamar, kita langsung tiduran di situ. Terus dicek jahitan, coba Bu cek jahitan ya, takutnya ini jahitannya bagaimana gitulah kata suster-susternya. Terus dicek jahitannya udah bagus. Udah menyatu dengan daging kata susternya. Terus susternya juga bilang ke nyokap gue, Bu mau lihat nggak jahitannya? Tuh kata nyokap gue, iya bu nggak, jahitannya udah bagus kok, jadi bukan jahitannya aman. Terus ditanya keluhannya gimana? Ya terus gue ceritain nggak bisa jalan, perih, bla 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 bla. Di bagian mana? Di area situ. Ya ini mohon maaf ya, ini kita frontal aja karena kan gue mau sharing di area. Gak enak ya ngomongnya. Maaf kalau nggak sopan nih, gue nggak tahu bahasanya gimana, tapi di area paha dalam. Lu ngerti lah ya, gue gak enak ngomongnya nih, maaf. Ya udah kayak gitu. Bergerak sedikit aja saya nangis, gue bilang gitu kan, sakit itu. Terus oke, kita tunggu dokter dulu ya Bunga, dia ngomong gitu kan. Coba kamu gerakin di, apa sih kayak ada terapinya gitu, digerakin pelan-pelan. Gue gerakin kayak gitu, bisa tapi waduh, perih banget. Tapi mungkin karena gue ditembuni ya, nyaman gitu loh, jadi gak nangis. Kayak, ya bisa tapi sakit gitu kan. Ketemulah sama dokter, diperiksa. Ayo kita coba USG gitulah kata dia, ada apa sih gitu kan. Terus ya udah gue masuk ruangannya, ceritain keluhan. Terus kata dokter Ridwan, oh kamu ini terkena atau divonis, bahasanya divonis gak sih? Divonis kayak serem banget ya. Pokoknya kamu ini terkena postpartum simpisis. Gitu gak sih bacanya? Pokoknya ini deh, susah banget bahasa kedokterannya, gue gak bisa. Sendi di bagian itu renggang. Kebayang nggak teman-teman? Sendi nih, gini nih misalnya sendi gue nih. Ini begini sendi gue, tak, iya lepas guys, bukan renggang lagi, itu mah lepas kalau dilihat dari fotonya. Ini kamu lihat fotonya deh, kita nggak perlu USG karena saya udah tahu ini tuh kamu renggang. Jadi yang harusnya nyatu, gue copot nih. Nah lu kebayang nggak tuh? Makanya sesakit itu copot. Gue aja ngeliatnya, Allah Akbar serem banget. Wah rasanya mantap pun, nauzubillah min dzalik, nikmat. Terus gue bilang kenapa dok? Ini bisa terjadi emang kepada ibu hamil atau yang setelah melahirkan nih, ya adalah yang terjadi tapi bukan biasa terjadi ya, makanya jangan takut. Santai aja, ini cuma pengalaman gue. Jadi ini gak semuanya akan mengalami maksudnya. Jadi ini kayak beberapa orang yang apes aja nih ngalamin ginian gitu. Terus gue nanya, emang kenapa dok? Saya kan gak ngapa-ngapain. Terus kata dia, bisa jadi kamu saat melahirkan itu pahanya terlalu dibuka besar gitu. Terus pas gue inget-inget, kayaknya iya. Karena Rasya ini kan berarti gede ya, 3,8. Jadi itu aja gue pas melahirkan 3 bidan ngedorong perut gue gitu. Terus paha gue tuh bener-bener dibuka abis gitu loh. Nah terus kata dokternya, kemungkinan dari situ, tapi tidak apa-apa karena ini akan sembuh kok. Ini tuh kayak ini aja, kayak keseleo aja, dipijet juga sembuh, tapi kamu gak usah pijit, kamu pakai gurita aja, dia ngomong gitu. Jadi terapinya minimal 2 jam per hari itu diguritain. Diguritain tuh bener-bener kenceng banget, kaki gue bener-bener rapet, gak boleh renggang sedikit, renggang dikit pun gak boleh, jadi bener-bener dirapetin terus diguritain gitu.
Terus nanti itu akan menyatu sendiri kok, cuman ya butuh waktu. Dia ngomong gitu. Ya udah, akhirnya gue menjalani terapi karena gue pengen banget cepet sembuh nih. Gue kan lo tau sendiri ya, gue nggak bisa diem gitu. Pengen banget rasanya jalan-jalan kesana kesini, beres-beres ini, beres-beres itu, pergi keluar kamar gitu. Gue bosan banget di kamar. Jadi gue sehari itu lebih dari 2 jam. Jadi kalau Rasya tidur, Cenah. Gue panggil laki gue Cenah, BTW. Cenah atau Mama tolong diguritain. Jadi gue 20 harian lah, kurang lebih 20 hari. Alhamdulillah sudah mendingan lah. Kalau dibilang sembuh gue nggak tahu ya, karena gue belum cek lagi ke dokter. Karena kata dokter gue 2 minggu lagi kamu cek ke dokter ya, kamu check up lagi ya, kita mau lihat bagaimana perkembangan sendimu yang renggang itu. Ya jalan udah bisa lah, udah enak gitu. Cuman kadang-kadang masih suka nyut-nyutan aja, nyut-nyutan. Cuman masih tertahankan lah. Gitu guys. Aku mau cerita itu doang kan Cem ya? Iya. Make sure lagi gue lupa. Maaf belum tidur, balik lagi belum tidur. Ya gue cuma mau sharing itu doang sih. Kan ini thumbnailnya serem banget nih. Setelah melahirkan tidak bisa jalan gitu tuh. Mau ini aja clickbait biar ada yang nonton. Jadi maksudnya gue gak mau nakut-nakutin, cuma mau sharing. Jadi apapun yang terjadi setelah melahirkan tuh pasti ada aja lah jahitan no ngilu lah atau apa. Tapi jalanin aja karena akan sembuh. Buktinya sekarang jahitan gue udah gak berasa sama sekali. Gue pipis udah enak, cebok udah enak. Berdiri, duduk, tiduran, gak guling-guling belum pernah nyobain sih. Maksudnya ngadep kanan, ngadep kiri tuh udah enak lagi. Jadi gak ada yang perlu ditakutin. Gue mau bilang juga gak perlu takut lahir normal, tapi itu lain video aja deh, biar videonya banyak. Udah mau sharing itu doang sih. Berapa menit Cenah? Promoin. Oh iya. Tar dulu, jangan lempar dulu. Guys, semoga ada yang salah fokus sama sweater yang gue pakai karena gue mau promosi di sini. Ini adalah dagangan gue. Bahasa kerennya merchandise. Aduh sakit. Ini adalah merchandise Faradilla Bunga. Ini adalah BV Imagination. Yeay. Tolong dibeli ya teman-teman. Tolong banget nih dibeli nih. BTW ini warna kesukaan gue, makanya gue pakai warna ini. Ada 3 varian warna. 3 varian kayak makanan. Ada 3 warna. Hitam orange, ungu kuning, sama putih kuning. Pas putih kuning tuh lempar gitu. Enggak, salah. Pokoknya ada warna hitam orange, ungu kuning, dan kuning putih. Oh ya dilempar. Wey, jelek banget dah. Ini boxnya. Ntar dulu, ini udah kebuka nih. Biarin aja lah. Ini boxnya. Jelek banget promonya. Ini box BV Imagination, keren kan guys? Jadi kalau kalian beli BV Imagination dapat box ini, terus kita unboxing sekalian ya. Maaf ya ini berantakan, soalnya ini tuh udah gue pakai gitu sebenarnya. Ini tuh punya gue di rumah. Jadi sesuai kalau kalian belinya warna kuning putih, ucapan dari kami BVNG Nation Crew Team itu tuh warnanya putih kuning. Kalau kalian beli ungu kuning, ini juga ungu kuning gitu. Keren banget kan? Konsepnya gila, keren banget, beli makanya guys. Terus ini. Coba dulu deh. Next video lagi promonya, biar promo terus. Ini packagingnya, maaf ini lecek karena sekali lagi ini punya gua, udah gua umplak-amplek. Ini fokus. Apa sih gua ngomong aneh banget. Ngantuk. Ini plastiknya, nih ya. BVNG, belakangnya thank you for trusting us. Kita buka ya guys. Yay. Ya, tiap buka tuh ada musiknya. Ini kartu ucapan dari kita. Kartu ucapan apa sih ini namanya? Iya, price tag. Kagak ada price-nya juga sih. Label tag, sotoy banget emang saudara gue. Maaf ya guys. Label tag thank you tuh ada Instagram kita. Terus kayak ini kita ikoniknya BVNG. Tuh, kita pelopor, belum tahu sih. Semoga kita pelopor ya. Yang apa sih model yang pakai jaketnya tuh, sweaternya tuh ini. Tas ini namanya nih. Illustration. Ini yang kuning putih, yang hitam orange lagi dicuci BTW. Nih, ini tuh sweater oversize. Udah kelamaan promonya, ntar orang-orang malah gak mau nonton. Ntar dulu, kan aku mau ngasih tau next video. Next video gue bakal mau ceritain tentang gue melahirkan itu tidak muncul-muncul kontraksi. Kalau kalian ngikutin story gue di Instagram pasti tahu. Gue melahirkan tidak muncul-muncul kontraksi dan akhirnya gue diinduksi. Dan pas melahirkannya, pas proses brojolnya tuh gue digunting. Serem banget gak? Nonton ya abis ini. Gue pakai ini. Ganti dulu gak nih? Set gitu. Taruh gini nih, kayak anak-anak TikTok. Mau kayak anak TikTok, pas diginiin berubah. Gak tau editingnya liat nanti aja. Taruh dulu. 1, 2, 3.
Ini adalah lanjutan video transisi TikTok gua nih. Sebelumnya kalau lu mau lihat transisi TikTok gua sebelumnya, nonton sebelumnya. Gila keren gak promonya? 1, 2, 3. Iya. Icem garing banget. Kok transisinya? Iya, kok beda video ya? Kok beda video? Iya, transisi dulu dong harusnya. Iya, baru ngomong. Iya, blow on banget. Ya udah biarin, biar lucu.